Gedung tua selalu menyimpan misteri. Banyak kisah aneh dan tak masuk akal terdengar. Seperti cerita yang akan kami bacakan berikut ini. Membuatmu merasakan hal baru dalam menikmati sebuah karya. Ingat, pastikan jangan menonton sendirian. Petugas kebersihan berseragam biru itu menghela nafas panjang. Bulir-bulir keringat membasahi rambutnya yang tersanggur rapi. Ia lalu menenteng alat-alat kebersihan keluar ruangan bernomor 13 di lantai 5 ini. Mempercepat langkah demi tak berlama-lama berada di ruangan ini, agar tubuhnya yang sejak tadi menggeriap kembali normal. Rumah sakit darurat ini memang baru beberapa pekan beroperasi. Sebuah gedung yang dulunya adalah asrama pelatihan tenaga kerja wanita. Bertahun-tahun dibiarkan kosong, tetapi dengan beberapa perbaikan ringan, bangunan ini tampak seperti baru lagi. Bahkan, jejak-jejak api yang sempat membakar sayap gedung sebelah kiri kini tertutup sempurna. Sudah rapi semua, ucapnya pada diri sendiri. Dia kemudian melirik jam tangan yang melingkari pergelangan tangan. Pukul 5 sore, sudah waktunya pulang. Langkahnya dipercepat, tak mau lagi menengok kiri kanan, apalagi ke belakang. Seperti yang sudah-sudah, ia ingat kata pepatah lama, rasa penasaran dapat membunuhmu. Lebih tepatnya, ketakutanlah yang dapat membunuhmu. Seorang gadis belia yang sejak tadi mematung di depan pintu, lalu melangkahkan kaki ke dalam. Kepalanya dianggukkan untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Namun tak dihiraukan seperti biasa. Padahal seingatnya, perempuan itu adalah petugas yang ramah. Terakhir kali ia meminta tolong untuk mengisi rambutnya, wanita itu malah terbirit tanpa sempat mengucap sepatah kata pun. Ia lalu menghenyakan diri ke atas ranjang, mengepang rambut ikalnya yang beberapa hari ini belum disisir. Raut kusut menghias parasnya yang pucat pasi. Langkahnya gontai, pertanda sakitnya belum lagi pulih. Awalnya Arina senang mendapat tempat tidur di dekat jendela. Setiap malam ia dapat menatap bulan dan bintang, melihat gedung-gedung yang berjajar, juga lalu lalang kendaraan, sekedar mengusir kejenuhan. Hanya saja, sejak kejadian tempo hari, ia tak berani lagi berlama-lama di depan jendela. Kedua matanya pernah menangkap sosok tubuh yang tiba-tiba terjun, jatuh dalam gerak lambat. Wajah dengan sorot mata redup dan mulut menganga lebar terlihat jelas. Mungkin sedang berteriak meminta tolong, atau tengah menyesal sebab ia telah memilih untuk melompat. Sementara Arina hanya dapat terpaku tanpa mampu berbuat apa-apa. Saat ia menceritakan kejadian ini kepada perawat juga petugas kebersihan, mereka hanya bergeming, seakan tak terjadi apa-apa. Sebab itu, ia sekarang lebih sering bersembunyi di balik selimut. Walaupun itu bukan pilihan yang aman, karena tempo hari tiba-tiba selimutnya ditarik paksa dan sebuah wajah bercucuran darah mengagetkannya.
Maka bukan salah Arina kalau saat cahaya matahari menerobos masuk ruangan, ia lebih suka menutup gorden. Meskipun petugas selalu membukanya kembali sambil bersungut-sungut. Mereka kerepotan dengan tingkah aneh Arina. Gadis ini berjanji, saat pulang nanti ia akan meminta maaf. Sementara penghuni ranjang di sebelahnya tak pernah sedikit pun membuka tirai pembatas. Hanya terdengar rintihan yang memilukan, seakan ia tengah merasakan kesakitan yang amat sangat. "Kamu kenapa? Sakit? Mau aku panggilkan suster?" Tubuhnya tetap memunggungi Arina, tak mau menoleh sedikit pun. Beberapa kali Arina menghubungi para perawat, tetapi tak satu pun yang menanggapi. Di saat yang lain, tiba-tiba indera penciumannya menangkap bau gosong. Karena sudah berulang kali terjadi, ia memberanikan diri memeriksa setiap kamar satu persatu. Melewati lorong yang gelap sekaligus senyap. Sampai pada sebuah pintu yang sedikit terbuka. Gadis itu mencoba mengintip. Tampak seseorang tengah duduk di atas ranjang. Kepalanya menunduk dalam. Sesekali terdengar isak yang memilukan. Didorong rasa penasaran, Arina pun masuk. Lampu ruangan berkedip diiringi suara gesekan kabel. Terlihat percikan listrik di sekitarnya. Sosok itu mengangkat kepala perlahan, menampakkan wajah yang hampir sebagian besarnya terbakar. Lalu berteriak histeris. Kemudian, dalam satu kedipan mata, tiba-tiba api melalap ruangan. Arina melonjak, degup jantungnya tak beraturan. Sekilat gerak ia berlari keluar, mencari petugas yang entah sedang berada di mana untuk meminta bantuan. Napasnya masih terengah-engah saat ia memutuskan untuk kembali bersembunyi dalam selimut di atas ranjang. Suara rintihan pasien di sebelahnya membuat ia tak dapat memejamkan mata. Arina menyeret tirai pembatas dengan kesal. Entah sudah keberapa kali ia bertanya baik-baik. Sekarang darahnya mulai naik. Tak rela waktu istirahatnya kembali terganggu. Senyap, suara itu terhenti. Sama sekali tak terdengar lagi. Arina kembali berbaring di atas ranjang. Seiring lelap yang baru saja akan hinggap, aroma menusuk tiba-tiba menguar. Anyir seperti bau telur busuk. Lambungnya langsung merasa mual, disusul denyut saraf tepi kepala yang membuatnya nyeri. Arina melompat, menggoyangkan tubuh pasien yang sedang memunggunginya. Namun sosok itu terbujur kaku. Warna kulitnya memerah, mengelupas di beberapa bagian. Seketika isi lambungnya mendorong hendak keluar. Ia berlari ke kamar mandi, memuntahkan semua isi perutnya. Nafasnya tersengal, nyeri di ulu hati tak dapat lagi tertahan. Jemarinya mencoba meraih bel yang menjuntai, mencari pertolongan. Seingat Arina, itulah terakhir kali dokter memeriksa keadaannya. Nafasnya kian tersendat meski telah dibantu selang oksigen. Raut cemas tergurat pada paras dokter tampan yang selama ini memeriksanya. Beberapa orang perawat tampak sibuk
Mereka panik mendengar suara dokter yang memerintahkan untuk bertindak cepat. Setelah itu ia tak ingat lagi. Pun tidak menghitung seberapa lama tak sadarkan diri. Sampai beberapa saat lalu, tiba terjaga. Namun hanya mampu menunggu. Kapan sebenarnya diperbolehkan pulang? Sebab namanya tak jua dipanggil oleh perawat. Mengitari ruangan satu persatu, mencari seseorang yang dapat dijadikan teman, membawa mereka menuju dunianya yang baru. Petugas wanita berpakaian putih-putih melangkah tergesa, mendorong kursi roda untuk mengantar pasien menuju ruang Kamboja di lantai 5. Kamar nomor 13 di sayap kiri gedung. Ini satu-satunya kamar terbaik di lantai 5 ini, suster menjelaskan. Ada jendela besar yang membuat cahaya matahari masuk dengan leluasa. Ia kemudian membuka gorden lebar-lebar. Gadis muda di belakangnya cuma mengangguk seraya menebarkan pandangan. Ia merasa tak merasakan gejala apapun, tetapi dinyatakan positif dan dirujuk untuk dirawat di sini. Sebuah nama terbaca pada label yang tertempel di ranjang. Arina, pasien terakhir sebelumnya. Tampaknya belum sempat dihapus. Malam kian larut, tetapi kedua kelopak mata Tiara, pasien baru itu, tak jua terpejam. Tubuhnya menggigil merasakan hawa dingin yang tak biasa. Padahal suhu pendingin ruangan sudah dinaikkan. Suara rel gorden jendela yang ditarik, tapi tak ada siapapun di dekat jendela, membuatnya bersembunyi di balik selimut. Tak berani membayangkan sosok seperti apa yang akan ia lihat nanti, mengingat dia adalah satu-satunya pasien di ruang Kamboja. Bukan rahasia lagi kalau rumah sakit ini terkenal angker. Sebuah gedung tua yang menyimpan misteri dari berbagai kejadian mengerikan, di mana seorang TKW pernah melompat dari tingkat 5. Juga sosok korban kebakaran yang tubuhnya hampir seluruhnya gosong, serta mayat yang ditemukan sudah membusuk. Dan beberapa hari lalu, tepat di tengah ruangan ini, seorang pasien berinisial A ditemukan bunuh diri. Sosok yang tengah menyeringai senang di dekat jendela. Karena sekarang ia memiliki teman. Perlahan menarik gorden pembatas ranjang sebelah yang menimbulkan suara berisik. Lalu dengan cepat membuka selimut pembungkus tubuh yang tengah menggigil ketakutan. Kejutan. Disusul jeritan panjang yang mengekakkan telinga. Cerita pendek berjudul Rumah Sakit Angker bekas gedung TKW karya Ani Wijaya telah diposting di web Risalah Misteri. Kami tim Misteriaholic membacakannya untuk kalian para pecinta kisah-kisah horor dan misteri. Ingat, jangan menonton sendirian.